Malaysia iri Kevin Dix perkuat timnas Indonesia. Indonesia tiap bulan tambah pemain, Malaysia masih kekal difahamkan. Media Malaysia, Pala Tahu Bola, iri Kevin Dix segera memperkuat timnas Indonesia. Kondisi yang membuat mereka iri karena di saat bersamaan, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tak kunjung mendapatkan pemain keturunan berkualitas. Indonesia setiap bulan bertambah pemain, sedangkan Malaysia masih kekal dipahamkan. Malaysia masih sama saja setiap bulannya, tulis Pala Tahu Bola melalui akun Instagramnya, @palatau_bola, di unggahan akun @football. Indonesia yang memposting foto Kevin Dix dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sabtu 12 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat menjadi hari yang membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab, di hari tersebut Erick Thohir memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya. Kevin Dix bukanlah pesepak bola kacanan. Sebelum menjadi bek andalan FC Copenhagen, Kevin Dix pernah merumput bersama klub top Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam, hingga menjadi pemain klub Serie A bareng Empoli dan Fiorentina. Pesepak bola 28 tahun ini juga mencatatkan 17 penampilan di Liga Champions. Pencapaian terbaik pemain berdarah Indonesia Belanda ini adalah membawa FC Copenhagen lolos 16 besar Liga Champions 2023-2024. Sebelum Kevin Dix, PSSI bulan lalu memperkenalkan Mads Hilders FC Twente dan Liano Reijnders PEC Zwolle sebagai calon pemain timnas Indonesia. Hanya berjarak 2 minggu dari momen perkenalan, Mads Hilders dan Liano Reijnders resmi mendapatkan paspor Indonesia. Keduanya bahkan sudah menjalani debut saat timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kesulitan meyakinkan pemain keturunan mereka untuk memperkuat timnas Malaysia. Sekalinya ada pemain yang tertarik Mads de Jogo Ahead Eagles, si pesepak bola keturunan tidak eligible untuk membela timnas Malaysia. Usut punya usut, darah Malaysia yang dimiliki Mads de Jogo berasal dari sang buyut. Gelandang Burnley Josh Brownhill disebut-sebut masuk radar FAM. Lantas, maukah pemain jebolan Premier League tersebut membela timnas Malaysia? Media Belanda ikut antusias soroti Kevin Dix yang segera perkuat timnas Indonesia, jadi penyemangat baru skuad Garuda. Media Belanda, Voetbal Primeur, ikut soroti Kevin Dix yang segera perkuat timnas Indonesia. Mereka yakin kehadiran Kevin Dix bakal jadi penyemangat baru bagi skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengumumkan bahwa pihaknya mulai memproses naturalisasi Kevin Dix. Bek FC Copenhagen itu sudah bersalaman dengan Erick yang menjadi sinyal kuat proses naturalisasi segera dimulai. Voetbal Primeur menilai bergabungnya Kevin akan menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu dipercaya bisa menjadi penyemangat baru bagi skuad besutan Shin Tae-yong. Bagi Indonesia, itu menjadi penyemangat baru bagi tim yang semakin kuat, tulis Voetbal Primeur dalam laporannya dikutip pada Sabtu 12 Oktober 2024. Kevin Dix akan menjadi mantan pemain Liga Belanda selanjutnya yang akan berseragam timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada Maarten Paes, Radar Oratmangun, dan Jordi Amat yang juga pernah berkarier di negeri kincir angin. Saat ini, Kevin tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI, dan perpindahan federasi. Erick Thohir sendiri mengatakan Kevin berpeluang besar untuk debut di timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun demikian, mantan Presiden Inter Milan itu tak menutup kemungkinan Kevin bisa bermain dalam waktu dekat. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025 bisa main.
Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak? Kata Erik di Post Blog, Jakarta pada Sabtu 12 Oktober 2024. Kevin Dix fix mau bela timnas Indonesia, Erick Thohir dorong percepatan naturalisasi, kalau November bisa kenapa tidak? Ketersediaan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia dikonfirmasi Ketum PSSI, Erick Thohir. Lewat Instagram pribadinya, Erick Thohir berfoto salaman dengan Kevin Dix. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman? Selamat bergabung di timnas Indonesia, tulis Erick Thohir. Dengan adanya prosesi salaman, maka proses naturalisasi Kevin Dix pun akan segera dimulai. Erick Thohir memastikan kembali bahwa Kevin Dix memang bersedia membela timnas Indonesia saat hadir di acara terpisah Mendengar Jiwa di Post Blog, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2024. Ia pun realistis Kevin Dix bisa bermain paling tidak per Maret 2025. Kembali kalau udah salaman berarti sudah fix lah, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Kompas TV. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya DPR untuk ada percepatan. Tapi window-nya, kalau kita lihat itu di bulan Maret baru bisa main. Tapi kalau bisa November, kenapa tidak? Tambahnya. Sementara itu dari sisi pemain, Kevin Dix pernah menceritakan kalau segala dokumen yang dibutuhkan kini sudah dikirim ke PSSI. Pemain yang memiliki keturunan dari kakeknya yang berasal dari Ambon, Maluku itu mengakui PSSI lah yang menghubunginya pertama kali lewat agen. Sebenarnya PSSI pertama kali menghubungi melalui agen saya, kata Kevin Dix kepada Bold beberapa waktu lalu. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar, karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, tambahnya. Sesuai aturan FIFA, status Kevin bisa membela timnas Indonesia dan eligible. Ia memiliki keturunan dari kakek dari ibu yang berasal dari Ambon. Ibu Kevin juga memiliki nama keluarga bakar besi. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, ujar Kevin. Dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana Maluku, tambahnya. Jay Idzes akui hasil imbang lawan Bahrain sebuah kerugian, tapi timnas Indonesia tak akan menyerah. Timnas Indonesia memang meraih hasil imbang 2-2 saat menghadapi Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Skuad Garuda memang meraih hasil imbang di kandang Bahrain, tetapi ini seperti kekalahan. Tim Merah Putih memang nyaris meraih kemenangan karena hingga tambahan waktu 6 menit yang diberikan timnas Indonesia masih unggul. Pada laga ini sebenarnya tambahan waktu yang diberikan 6 menit. Akan tetapi, pertandingan masih dilanjutkan hingga Bahrain mendapatkan tendangan penjuru dan berbuah menjadi gol pada menit ke-90 tambah 9. Situasi ini memang membuat banyak pihak merasa kecewa karena tim Merah Putih nyaris menang. Oleh karena itu, hasil imbang itu terasa seperti kekalahan. Jay Idzes ternyata merasakan hal yang sama. Ia mengakui bahwa hasil imbang itu sebuah kerugian. Namun, alih-alih mengeluh dan menyalahkan yang sudah terjadi, pemain Venezia FC tersebut tetap menjaga semangat timnas Indonesia. Ia bahkan berusaha menjaga semangat pecinta sepak bola tanah air bahwa semua pihak harus belajar dari hasil kemarin. Menurutnya, hasil kemarin memang sebuah kerugian. Akan tetapi, timnas Indonesia dan semua pihak bisa belajar dan harus tetap maju menatap laga ke depan. Sejujurnya, 1 poin terasa seperti sebuah kerugian. Tetapi tidak ada gunanya mengeluh tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu.
tulis Jay Itzes sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Minggu 13/10/2024. Semangat! Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah belajar dari mereka dan terus maju, ucapnya. Apalagi skuad Garuda bakal kembali menjalani laga penting yakni melawan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi laga ini, tim Merah Putih berusaha melupakan hasil kurang memuaskan di kandang Bahrain tersebut. Jay Itzes menekankan bahwa Timnas Indonesia akan tetap menegakkan kepala untuk menghadapi laga selanjutnya. Ia bahkan menekankan tim Merah Putih tak akan menyerah begitu saja. Kita akan tetap tegakkan kepala dan yang terpenting, kami tidak akan pernah menyerah, tegas Jay Itzes. Dalam kesempatan ini, Jay pun berterima kasih kepada supporter Timnas Indonesia. Ia berterima kasih karena supporter tetap percaya dengan skuad Garuda dan telah memberikan dukungan. Untuk itu, Kapten Timnas Indonesia itu berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung langsung tim Merah Putih di Bahrain. Percaya. Terima kasih khusus kepada semua orang yang telah datang untuk mendukung kami di Bahrain, kata Jay Itzes. Kita Garuda, tuturnya. Jarang terjadi, Cina gelar latihan tertutup jelang lawan Timnas Indonesia. Cina akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Ini menjadi laga penting baik bagi tim tuan rumah maupun Timnas Indonesia. Apalagi kedua tim ini belum pernah meraih kemenangan sama sekali dalam 3 laga yang dilakoninya. Bedanya, Timnas Indonesia belum pernah terkalahkan dan hanya meraih hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Sementara itu, Cina menelan 3 kali kekalahan melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Untuk itu, melawan Timnas Indonesia ini menjadi laga motivasi buat Cina bangkit. Tim berjulukan Team Dragon tersebut belum menyerah dan bertekad meraih kemenangan. Dengan tekad tersebut, Cina pun serius menatap laga melawan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, setelah tiba di Qingdao pada 12 Oktober 2024 pukul 5 sore, Cina pun menggelar latihan di Stadion Qingdao Guoxin sebagai persiapan melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Namun, yang menjadi sorotan media Cina Sohu yakni latihan tim asuhan Branko Ivankovic ini digelar secara tertutup. Timnas Cina gelar latihan tertutup di Qingdao untuk menghadapi Timnas Indonesia, tulis Sohu.com sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu 13 Oktober 2024. Cina dipastikan menjalani perjalanan panjang sebelum melakoni latihan perdana di Qingdao. Bahkan Cina datang lebih terlambat dibandingkan Timnas Indonesia. Hal ini karena Cina berangkat dari Adelaide, Australia pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 4 sore. Cina sedikit terlambat sampai di Qingdao karena mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di Australia alih-alih langsung balik seusai pertandingan. Walaupun akhirnya Cina memutuskan menggunakan penerbangan charter untuk langsung menuju ke Qingdao, tim memilih istirahat lebih dulu dan baru bertolak pada siang 11 Oktober 2024. Asosiasi Sepak Bola Cina memang akhirnya memutuskan menggunakan penerbangan charter untuk pulang ke rumah mengingat mepetnya waktu persiapan tim, tulis Sohu. Dengan penerbangan charter tersebut, Cina pun menghemat banyak waktu karena perjalanan dari Adelaide ke Qingdao hanya membutuhkan waktu 8 jam dibandingkan singgah di Sydney. Setelah tiba mereka menggelar latihan tertutup pada sore harinya. Menurut media Cina, latihan tertutup ini jarang terjadi. Cina biasanya berlatih dengan latihan terbuka pada 15 menit pertama selama penyisihan Piala Dunia ini. Namun, pada 12 Oktober 2024,
Cina menggelar latihan tertutup untuk melawan timnas Indonesia. Menurut media Cina ini memang jarang terjadi. Latihan yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024 ditutup seluruhnya, tulis Sohu. Hal ini juga relatif jarang terjadi. Sementara itu, timnas Indonesia juga telah menjalani latihan di Qingdao, dan dari foto yang dibagikan PSSI, para pemain menjalani latihan dengan senyuman jelang lawan Cina. Tim Merah Putih sepertinya sudah move on dari hasil imbang rasa kalah dari Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Sumarji tak akan dampingi timnas Indonesia di bench saat laga lawan Cina, buntut kartu merah dari Ahmed Alkaf. Buntut kartu merah yang diterima saat laga lawan Bahrain, manajer timnas Indonesia Sumarji dipastikan tidak akan mendampingi tim di bench saat laga lawan Cina mendatang. Sumarji sebelumnya menerima kartu merah oleh wasit Ahmed Alkaf akibat dinilai terlalu keras melayangkan protes di akhir laga Bahrain versus timnas Indonesia. Pada laga lawan Cina, Selasa 15 Oktober 2024 mendatang, Sumarji memastikan dirinya tak bisa mendampingi skuad Garuda di bench. Hal ini dikatakan Sumarji saat program Prime News di Metro TV, Sabtu 12 Oktober 2024. Kalau saya kemarin, saya sudah protes yang pertama kaitannya dengan kepemimpinan wasit dan juga fair play, kata Sumarji. Pertama, kenapa tidak yang gol terakhir Bahrain tidak mengecek VAR? Yang kedua berkaitan dengan injury time yang semestinya 6 menit kenapa menjadi 9 menit? Kemudian saya juga mempertanyakan kenapa saya di kartu merah? Itu belum dapat jawaban. Tetapi saya tadi udah dapat info untuk pertandingan besok lawan Cina saya tidak boleh mendampingi tim di bench, tambahnya. Dalam keterangannya kepada bolasport.com, Sumarji menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa di kartu merah. Ya, jadi ceritanya begini. Ketika wasit memberikan tambahan waktu 6 menit pada babak kedua, saya langsung menyalakan stopwatch di handphone. Ketika waktu sudah memasuki menit ke-96 lewat 30 detik, saya langsung bilang ke wasit keempat bahwa pertandingan selesai. Saya bilang finish, tambahnya. Namun ofisial keempat bernama Kasimatar Al-Hatmi memberi sinyal bila laga akan selesai 1 menit lagi. Wasit keempat bilang ke kami 1 menit lagi. Lalu saya bilang oke, tambah Sumarji. Pada akhirnya timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-90 tambah 9. Sumarji yang melihat para pemain dan pelatih di bench memanas langsung maju untuk melakukan protes. Maksud Sumarji adalah agar pemain dan pelatih tidak terkena sanksi akibat memprotes terlalu keras. Coach Shin Tae-yong saat itu terlihat sangat keras kepada ofisial keempat, kata Sumarji. Melihat itu, saya langsung maju untuk mendahului dia melakukan protes kepada wasit karena biasanya ditakutkan dia mendapatkan kartu merah. Jadi biarkan saya saja yang melakukan protes keras kepada wasit, tambahnya. Bomber Cina masih diragukan bisa tampil lawan timnas Indonesia. Cina bakal menjamu timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Team Dragon itu melawan skuad Garuda di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024. Jelang lawan timnas Indonesia ini, Cina masih menunggu kepastian soal kondisi salah satu bomber andalannya, yakni Wu Lei. Seperti diketahui, Kapten Cina Wu Lei ini sebelumnya dipastikan dalam kondisi cedera serius. Mantan pemain Espanyol itu bahkan tak dibawa menghadapi Australia pada 10 Oktober 2024. Hal ini karena striker andalan Cina tersebut difokuskan untuk menjalani pemulihan di Shanghai. Wu Lei fokus pemulihan dengan harapan ia bisa membela Cina menjamu timnas Indonesia pada Selasa 15 Oktober 2024. Pemain berusia 32 tahun tersebut selama ini selalu menjadi andalan Cina.
Ia bahkan memiliki catatan 99 caps dengan 36 gol yang telah dicetak untuk Cina. Dengan catatan tersebut, tentu saja kehadirannya dalam laga melawan timnas Indonesia diharapkan bisa menambah kekuatan tim. Namun, jelang melawan tim Merah Putih, Wu Lei masih belum diketahui bisa bermain untuk Cina atau tidak. Media Cina Sohu melaporkan bahwa Cina telah menjalani latihan perdana di Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024 sore waktu setempat. Mereka masih meragukan Wu Lei maupun pemain naturalisasi Alan ikut dalam latihan jelang lawan timnas Indonesia. Mereka bahkan diragukan bisa tampil melawan skuad Garuda nantinya. Ini karena posisi Wu Lei juga sebelumnya telah diganti oleh gelandang Guan Chua Yongjin. Walaupun ia dipanggil sebagai pelengkap tim, tetapi terkait kepastian Wu Lei bisa tampil lawan timnas Indonesia masih diragukan. Gelandang Guan Chua Yongjin direkrut ke dalam tim Cina sebagai pelengkap. Namun masih belum diketahui apakah Wu Lei dan Alan, dua pemain kunci lini depan itu dapat bergabung dan mengejar permainan ini. Tulis Sohu sebagaimana dikutip Bola Sport. Minggu 13 Oktober 2024. Sekedar informasi, Wu Lei sendiri tercatat pernah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2015 lalu. Tak hanya timnas Indonesia, Wu Lei juga diketahui pernah membobol beberapa gawang tim Asia Tenggara. Pemain berusia 32 tahun tersebut pernah mencetak gol ke gawang Thailand, Vietnam, hingga belum lama ini membobol gawang Singapura. Wu Lei membobol gawang Singapura dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 lalu. Gol dari Wu Lei itu membuat Cina bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, apabila Wu Lei bisa kembali dan melawan timnas Indonesia nantinya, ini bisa menjadi ancaman tersendiri buat tim Merah Putih. Akan tetapi, apabila Wu Lei masih tak kunjung bisa main melawan skuad Garuda ini bisa menjadi keuntungan. Tanpa adanya bomber Cina, skuad Garuda dipercaya bakal bisa meraih 3 poin nantinya. Timnas Indonesia sendiri saat ini bertekad untuk bisa meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tindakan nekat Cina demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina akan menjamu timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Pertandingan melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting. Pasalnya, Cina telah menelan kekalahan 3 kali beruntun dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Untuk itu, laga melawan timnas Indonesia ini mereka menargetkan kemenangan. Dengan harapan mereka bisa bangkit, karena babak penyisihan grup C pun masih panjang. Jelang pertandingan penting melawan skuad Garuda ini, media Cina 163.com memberikan laporan terkini bahwa penyerang andalan tim Dragon julukan timnas Cina yakni Wu Lei bakal masuk skuad melawan timnas Indonesia. Penyerang dengan 99 caps dan 36 gol tersebut dilaporkan telah menerima suntikan untuk bisa bermain melawan timnas Indonesia. Wu Lei memang merupakan penyerang andalan Cina. Bahkan aksi bomber tersebut yang membuat Cina bisa melangkah sejauh ini dan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Namun, belum lama ini, pemain berusia 32 tahun tersebut mengalami cedera serius pada lutut dan rusuknya. Situasi itu bahkan membuat pelatih Branko Ivankovic tak membawa Wu Lei ikut ke Australia pada 10 Oktober lalu. Mantan pemain Espanyol tersebut difokuskan menjalani pemulihan dengan harapan bisa bermain saat melawan timnas Indonesia. Akan tetapi, hingga Cina tiba di Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024,
Wu Lei masih diragukan bisa bermain lawan tim asuhan Shin Tae-yong. Namun, laporan terbaru 163.com, Wu Lei yang awalnya dibilang tidak memenuhi syarat untuk memperkuat Cina, tetapi tiba-tiba dia dipastikan bisa bermain karena telah menerima suntikan. Melihat situasi ini, tentu saja seperti tindakan nekat Cina untuk bisa memainkan penyerang tajam mereka buat mengalahkan timnas Indonesia. Wu Lei menerima 2 suntikan okulasi, namun tulang rusuknya masih sakit, tulis 163.com sebagaimana dikutip bolasport.com Minggu 13 Oktober 2024. Dia tidak memenuhi syarat untuk bermain, tetapi dia memilih untuk mendapatkan oklusi dan bermain dengan cedera tersebut, lanjutnya. Dengan menerima suntikan tersebut, Wu Lei diyakini bakal tampil melawan skuad Garuda. Wu Lei diperkirakan akan masuk skuad untuk pertandingan melawan timnas Indonesia, tulis 163. Musim ini, Wu Lei bermain dengan cedera baik di Haigang maupun di timnas Cina. Cedera lama pada lutut dan meniskus telah mengganggunya. Menurut 163, Wu Lei memang mengalami cedera dan belum pulih total. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pelatih asal Kroasia Branko Ivankovic tersebut membutuhkan kehadiran striker tajam milik Cina tersebut. Oleh karena itu, dengan bergabungnya Wu Lei dalam laga melawan timnas Indonesia diyakini bisa membantu tim nantinya. Apalagi penyerang naturalisasi asal Brasil Alan pun sudah pulih dari cedera dan bisa membantu tim. Kedua pemain ini diyakini bakal bisa membuat Cina melawan tim merah putih nantinya. Fakta membuktikan bahwa tim Cina membutuhkan Wu Lei dan Alan juga telah kembali, tulis 163. Kedua penyerang Wu Lei dan Alan akan memberi Branko Ivankovic lebih banyak pilihan. Dari laporan ini, Cina seperti sangat ingin mengalahkan timnas Indonesia dengan bertekad memainkan Wu Lei untuk bisa membobol skuad Garuda padahal ia masih dibayangi cedera.